Apa yang kamu akan dapatkan dari buku Bono ini? Oh, pokoknya kamu bakal. Hai semuanya, apa kabar? Kalian semua sehat atau enggak? Ya pada kali ini kita sudah ada buku banyak coy. Mau diapain bang ini buku? Mau dijual dong? Diroksokan? Enggak lah ya. Jadi sekarang kita akan ya mereview fisiknya aja dan juga apa sih pelajaran yang saya dapatkan dari membaca buku ini. Sebenarnya banyak sekali buku yang saya baca, namun yang ada di rumah saya cuma buku yang ini ya coy ya. Tanpa banyak bacot-bacot, mari kita langsung saja review bukunya. Apa sih yang saya dapatkan dari buku ini? Buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Komitake Koga. Harganya guys 98.000. Di dalam buku ini itu berisikan mengenai percakapan antara pemuda dan seorang filsuf. Nah, pemuda ini beranggapan bahwa dunia ini super ruwet. Dunia itu tiada lain cuma kebusukan semata. Dunia ini gak adil. Dunia ini penuh penderitaan. Dan si filsuf beranggapan bahwa dunia ini sangat sederhana. Bahagia itu mudah. Tidak ada yang namanya itu tidak adil. Semuanya adil. Pokoknya kebalikan dari pemuda itu. Nah, bertemu dong si pemuda dan si filsuf ini. Pemuda ingin konsul ke si filsuf ini. Ingin membuktikan argumennya bahwa dunia ini amburawat. Filsuf juga ingin membuktikan bahwa dunia ini sederhana. Jadi di dalam buku ini tuh berisikan percakapan. Buat kamu yang males banget baca buku gemblangan kayak koran, kamu cocok banget baca buku ini karena di dalam buku ini semuanya itu adalah percakapan antara pemuda dan filsuf. Sebenarnya poin utamanya guys, bagaimana caranya kamu hidup bahagia. Ternyata bahagia itu mudah. Ternyata trauma yang kita yakini di dalam hidup kita itu sebenarnya tidak ada. Ternyata amarah itu apa yang kita ciptakan sendiri. Ternyata ketidakbahagiaan kita itu adalah kesalahan kita sendiri. Gitu kata filsuf dalam buku ini. Dan dibawakan dengan sangat-sangat masuk akal dengan psikologi Adler. Jadi buku ini membahas psikologi Adler gitu guys. Keren sih menurut saya buku ini, rekomendasi buat kamu yang sedang mencari jati diri kamu. Misalkan kamu baru lulus SMA nih, kamu ingin mencari jati diri, kamu ingin memahami dunia. Nah, cocok banget baca buku ini, Berani Tidak Disukai gitu ya. Kita simpen di sini. Sophie, salah satu buku yang sangat-sangat amat saya sukai. Di dalamnya itu membahas mengenai filsafat. Filsafat yang katanya rumit, abstrak, sulit dimengerti, bacanya harus banyak-banyak, disajikan dalam bentuk novel sama buku Dunia Sophie ini. Karya Justin Grieder. Gila banget penulisannya coy. Alurnya juga tidak ketebak dan bener-bener membuat otak saya kayak anjir ini gila banget sih yang nulis. Keren banget. Oke, jadi buku ini itu sebuah novel. Nah, ceritanya itu ada si Sophie pulang dari sekolahnya dan menemukan surat misterius dari seseorang yang misterius kan. Dan di dalam surat itu, di dalam amplop itu berisikan siapa kamu? Dari mana kamu berasal? Dari mana dunia ini adanya? Buat kamu yang berpikir kritis, cocok banget buku ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini itu ada buku Bicara Itu Ada Seninya karya Oh Soo Yang. Oh, ini buku dari Korea ya guys. Harga bukunya yaitu 67.000. Nah, buku ini itu singkatnya guys, bicara itu bukan pakai mulut sebenarnya ya. Kita menganggap bahwa bicara itu ya pakai mulut, berbui-bui, menunjukkan argumen yang bagus, menyanjung orang lain dengan mulut kita, ya berargumen yang logis. Enggak. Sebenarnya seni berbicara yang lancar disukai oleh orang lain itu yaitu seni mendengarkan. Bicara bukan pakai mulut tetapi pakai kuping, kata Oh Soo Yang dalam buku Bicara Itu Ada Seninya. Ini saya ingat juga ada hukum 1, 2, 3. 1. Berbicara 1 menit. 2. Mendengarkan 2 menit. Dan nomor ketiga yaitu memberi respon, memberikan pujian, memberikan timbal balik 3 menit. Jadi seni berbicara yang baik itu bukan bagaimana orang lain mengagumi kita, tapi bagaimana orang lain nyaman dengan pembicaraan kita, merasa dihargai dengan omongan-omongan kita. Buku ini juga rekomendasi, bestseller juga di dunia ya. Yang selanjutnya ada The
Psikologi of Money, Psikologi dari Uang, karya Morgan Housel. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. Jadi, kekayaan kita, bagaimana kita memegang uang itu bukan seberapa pintar diri kita, bukan seberapa ngerti kita mengelola uang, tetapi bagaimana kita mengelola emosi kita. Buku ini, dan di dalam buku ini juga memaparkan berbagai orang yang kaya raya di dunia, bagaimana orang itu mencapai kekayaannya, bagaimana orang itu mencapai kebahagiaan sejatinya atau ketenangan hidupnya melalui uang, ya. Harganya 75.000. Kalau saya kasih rating buku ini, sebenarnya ini bagus banget. Dari 1 sampai 10, buku ini 8. Yaitu dalam bahasa Inggrisnya Everything is Park, karya Mark Manson. Di sini harganya di Pulau Jawa itu 90.000 ya guys. Sebenarnya ini buku bahasa Inggris. Semuanya tadi yang saya bahas itu buku Inggris semua, tetapi diterjemahin ya guys, ada penerjemahnya. Buku Mark Manson, buku yang paling saya sukai, membahas mengenai harapan. Kalau misalkan dikesimpulkan apa gitu ya, paradoks mungkin ya. Jadi kayak semakin kita mengejar kebahagiaan, semakin kita tidak bahagia. Jawabannya nanti kamu sudah baca buku ini. Semakin senang kehidupan kita, maka kita akan semakin menderita. Wow, keren banget gitu ya. Penuh dengan kebalik-balikan. Jadi di dalam buku ini itu berisikan 2 bagian. Yang pertama mengenai hope atau harapan, dibahas titik bengek harapan semuanya. Dan yang kedua segala-galanya ambiar katanya ya. Di awal kayak membahas pentingnya harapan buat kehidupan kita, terus bahayanya harapan. Jadi harapan itu bisa menjadi pedang bermata dua. Perasaan seringkali mengalahkan logika yang kita anggap bahwa kita bisa melakukan itu karena logika. Logikanya kayak gini, kita sudah tahu teorinya, kita sudah tahu semuanya. Kadang kalah sama perasaan, dan sejatinya perasaanlah yang mengendalikan hidup kita gitu guys. Jadi cuma teori doang nggak ada gunanya, kita harus merasakannya. Nah di bagian 2 buku ini yaitu membahas segala-galanya ambiar. Ternyata segala-galanya itu ambiar, dan satu-satunya cara kita yaitu memeluk, menerima, amor fati, mencintai takdir dari keambiaran tersebut. Di sini juga membahas 2 filsuf raksasa, ada Immanuel Kant dan Friedrich Nietzsche. Bagaimana Immanuel Kant tetap waras di dalam ke dunia yang ketidakpastian ini. Di akhir juga ini membahas mengenai majunya artificial intelligence AI, dan itu akan berbahaya bagi umat manusia. Sebenarnya kalau baca buku guys, kalau semuanya juga ini kita harus baca kritis-kritis. Kalau saya rating dari 1 sampai 10, mungkin buku ini 9 gitu. 8 lah ya. Yang selanjutnya ada buku Jangan Membuat Masalah Kecil Menjadi Masalah Besar. Manusia seringkali membesar-besarkan masalah. Banyak sekali masalah di luar sana yang sebenarnya itu sepele banget, tetapi kita sendirilah yang membesar-besarkannya. Di dalam buku ini juga membahas bagaimana kita melepaskan suatu hal yang tidak penting dalam hidup kita. Ada 100 chapter kalau gak salah di sini. Jadi inti dari buku ini tuh guys, kayak yang pertama, berdamailah dengan ketidaksempurnaan, jangan menginstruksi atau memutus kalimat orang lain. Berbuat baiklah kepada orang lain dan jangan ceritakan hal itu kepada siapapun. Jadilah pendengar yang baik. Jangan lupa, hidup bukanlah keadaan gawat darurat. Tuhan, tahan keinginan untuk cepat-cepat melontarkan kritik. Tetaplah merasa nyaman meskipun tidak mengetahui sesuatu. Berhentilah menyalahkan orang lain. Isilah hidup dengan kasih sayang. Percayalah intuisi kita. Jadi intinya ini bagaimana caranya untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia lah ya guys. Harganya 68.000. Tadi saya udah. Hukum Kekuasaan, karya Robert Greene, sebuah buku manipulasi paling ulung, dan ini tuh dilarang di penjara Amerika pada tahun berapa gitu ya. Kalau sekarang mah enggak mungkin. Saking manipulatifnya buku ini, sampai-sampai pembahasannya bisa berbahaya kalau kita pakai untuk menipu orang. Jadi kalau misalkan kamu ingin mengetahui cara menipu orang lain, cara memanipulasi orang lain, baca buku ini. Tetapi jangan sampai kita mempraktekkan buku ini itu mentah-mentah. Kita harus pikir bolak-balik guys, karena bisa berbahaya dan ada efek bumerang buat kita. Ini
membahas berbagai banyak penipu-penipu zaman dulu yang sangat terkenal dibahas dalam buku ini. Bukan untuk kita menjadi penipu, bukan untuk kita menjadi seorang yang manipulatif, tetapi agar kita paham cara kerja kekuasaan seperti apa. Gitu intinya. Harganya di sini kan, oh ada harganya 98.000. Sebenarnya ini sampai 100-an ribu sih. Cuma ini tuh terjemahannya dan bukunya buku ya bisa kalian lihat tuh guys, buruk sekali gitu. Ya selanjutnya ada buku kici kayak gini. Sebenarnya ini ada muka sayanya, tuh lihat. Ini tuh ada ragam kisah, sebuah cerpen antologi yang diterbitkan di sekolah saya, SMA N 1 Cika Thomas. Dan dulu itu saya mencoba menulis dan ternyata alhamdulillah saya dibukukan bersama teman-teman saya. Di sini ada 9 orang sebenarnya dan saya laki-lakinya sendiri ya coy. Ya intinya ini buku gak dijual di pasaran ya mungkin ya karena gak ada. Kalau kamu mau baca buku ini silahkan pergi ke sekolah saya, banyak di perpustakaan. Ya selanjutnya ada English Skill, Posture, Grammar, Tense, Vocabulary. Wah ini tuh kayak gimana kita agar bisa bahasa Inggris. Saya tuh pengen banget belajar bahasa Inggris, tetapi sulit banget coy. Sampai saya beli bukunya dan sampai sekarang gak dibaca, bosen banget. Nah ini buku yang paling legend, wow paling gede kayak Quran. Sini ada Soheh Sirah Nabawiyah. Wow, ini itu adalah buku sejarah Nabi Muhammad SAW, salah satu buku paling laris di dunia. Baca, Persatuan Ulama Sedunia juara 1 lomba penulisan sejarah Nabi di dunia bos. Ini buku bukan kaleng-kaleng, tuh lihat gede banget kan. Kamu udah habiskan belum? Belum, karena bosen banget baca sejarah itu, terutama sejarah Nabi kayak gini guys. Pas saya beli bukunya, beberapa halaman saya baca ternyata udah membosankan banget ya guys. Gak tahu nanti saya akan baca lagi, tapi untuk sekarang saya lagi gak baca buku ini. Ini mahal belinya ya, berapa ya kalau biasa ini setebal ini. Nah mungkin cukup sekian dari saya mengenai pembahasan buku. Kalau ada kesalahan dalam ucapan atau tutur kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.